Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke bab ketiga dalam pelajaran bahasa Indonesia semester 1, yaitu teks cerpen. Sebelumnya ketika kalian di SD ataupun di kelas 7 atau kelas 8, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Itu akronimnya ya, akronimnya cerpen, kepanjangannya cerita pendek. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian teks cerpen. Apakah pengertian teks cerpen? Nah, ini cerita narasi yang bersifat fiksi atau khayalan yang tidak nyata dan tidak akan terjadi di dunia nyata. Jadi cerpen ini cerita fiksi yang bersifat fiktif. Fiksi itu tidak nyata, fiktif itu di dunia khayal, ya. Terus cerpen ini berkaitan dengan kekreatifan yang mengendalikan imajinasi. Nah, untuk imajinasi itu ada dua jenis imajinasi. Apa aja? Nih, coba kita lihat jenis-jenis imajinasi atau fantasi. Yang pertama itu imajinasi aktif. Imajinasi aktif ini dikendalikan pikiran dan kemauan. Nah, contohnya ketika kalian melamun, terus apa yang kalian lamunkan itu kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan, itu masuk ke imajinasi aktif. Kita kan pasti, setiap orang pasti suka ngelamun. Pasti hampir setiap hari lamunannya itu berbeda-beda. Nah, untuk kalian yang suka ngelamun, terus menuangkan apa yang kalian imajinasikan itu ke dalam bentuk tulisan, maka kalian tergolong imajinasi aktif. Contohnya nih, seorang penulis, pelukis, atau perancang. Kalau ada aktif berarti ada pasif. Nah, kalau untuk pasif, imajinasi itu hanya sebagai wadah penampung. Jadi kalian melamun tanpa kalian melakukan aktivitas apa-apa. Nah, itu namanya imajinasi pasif. Hanya terfokus pada lamunan saja tanpa ada kekreatifan di situ, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Nih, contohnya melamun. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks cerpen. Jenis-jenis teks cerpen, yang pertama cerpen berdasarkan panjang cerita. Nah, di bagian pertama ini ada 3 jenis. Yang pertama cerpen mini, cerpen ideal, atau cerpen panjang. Nah, yang pertama cerpen mini, penyajiannya secara singkat antara 500 sampai 1000 kata. Jadi untuk menghitung kata per kata itu dibatasi dengan spasi, ya. Terus cerpen ideal, panjang ceritanya sedang antara 3000 sampai 4000 kata. Nah, yang terakhir cerpen panjang. Walaupun cerpen itu kepanjangannya cerita pendek, tapi ada juga cerpen yang panjang. Panjang di sini maksudnya bukan sepanjang novel ya, cuma terdiri dari 4000 sampai 10000 kata. Kalau novel kan itu panjang banget. Makanya ini namanya cerpen panjang. Terus yang kedua cerpen berdasarkan tema dan isi. Apa aja? Nah, ini juga 3. Pertama cerpen anak, yang kedua cerpen remaja, yang ketiga cerpen keluarga. Nah, berdasarkan tema dan isi, kalau cerpen anak berarti seputar kehidupan anak-anak dan diperuntukkan juga untuk anak-anak. Nah, kalau cerpen remaja itu menyangkut kehidupan seputar dunia remaja. Nah, itu pun diperuntukkan untuk remaja. Kalau cerpen keluarga berarti bercerita tentang permasalahan atau konflik yang ada di dalam keluarga. Nah, itu juga diperuntukkan untuk keluarga. Itu jenis-jenis cerpen ya, ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke unsur pembangun teks cerpen. Nah, unsur pembangun teks cerpen itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik itu disebut juga dengan unsur pembangun yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut. Nah, untuk unsur intrinsik ini disebut juga dengan unsur tersurat atau yang terlihat. Ketika kalian mencari unsur itu, langsung kalian temukan di bacaannya tersebut. Langsung kalian temukan di cerpen yang kalian baca. Nah, apa aja yang masuk ke dalam unsur intrinsik? Yang pertama ada tema.
tema itu ide utama dalam pengembangan cerpen. Jadi tema itu beda dengan judul ya. Kalau judul itu lebih spesifiknya. Misalnya temanya ibu, judulnya bisa jadi Malaikat Tanpa Sayap yang bercerita tentang kehidupan ibu. Nah, itu untuk tema. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu orang yang berperan di dalam cerita, ya. Yang ketiga ada penokohan. Nah, kalau tokoh orang yang berperan dalam cerita berarti penokohan watak atau tingkah laku si tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, untuk penokohan itu ada 3 jenis. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga adalah tirtagonis. Nah, untuk yang protagonis itu adalah tokoh baik. Ya, jadi dia selalu memperankan karakter yang baik di dalam cerita. Nah, antagonis itu tokoh jahat. Kalau dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih, itu protagonisnya si bawang putih. Nah, untuk antagonisnya adalah bawang merah, karena dia merupakan tokoh yang jahat di dalam cerita. Tirtagonis atau tokoh figuran. Nah, untuk tokoh figuran ini, tokoh yang walaupun tidak mempunyai dialog terlalu banyak, tapi dia juga mempunyai peranan penting di dalam sebuah cerita. Ya, misalnya nih, ketika kalian baca cerpen atau kalian nonton film Bawang Merah Bawang Putih, yang masuk ke dalam tritagonis itu seperti ayahnya bawang putih, ibunya bawang merah, atau tukang-tukang bakso ketika lewat di dalam film itu masuk ke tirtagonis. Nah, untuk protagonis dan antagonis itu merupakan tokoh utama di dalam cerita. Walaupun tokoh utamanya antagonis, tetap aja kalau dia tokoh utama bisa jadi perannya protagonis atau antagonis. Ya. Sementara kalau watak itu lebih ke sifat ya. Misalnya sifatnya jahat, baik, itu lebih ke watak. Ya. Selanjutnya kita masuk ke alur. Alur ini masih masuk ke unsur intrinsik ya, atau unsur di dalam cerita. Alur adalah jalannya cerita. Alur terdiri dari 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga adalah alur maju mundur. Nah, alur maju artinya kisah itu mengalami kemajuan waktu. Misalnya ibu bercerita, hari ini saya pergi ke sekolah. Nanti ketika pulang saya berencana main. Besoknya, nah itu alur maju karena mengalami kemajuan waktu. Nah, untuk alur mundur mengalami kemunduran waktu. Misalnya ibu cerita, saya adalah siswa SMP IT Insan Takwa. Ketika saya SD, nah balik ke masa lalu. Nah, itu namanya alur mundur, tidak kembali lagi ke masa sekarang. Sementara kalau untuk alur maju mundur, dia bercerita tentang hari ini, kembali ke masa lalu, balik lagi ke masa sekarang. Jadi ada 2 alur di dalam cerita itu dan bolak-balik, makanya disebut dengan alur maju mundur. Gitu ya. Terus latar, tempat terjadinya peristiwa. Latar ini juga ada 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Kalau latar tempat itu di mana aja, keterangan tempat di mana aja, bisa di sekolah, di mall, di pasar, dimanapun, pokoknya yang berhubungan dengan tempat. Nah, kalau untuk latar waktu berarti yang berhubungan dengan waktu, bisa pagi, siang, malam, petang, senja. Nah, untuk yang terakhir latar suasana, ada sedih, senang, haru, bahagia, dan masih banyak yang lainnya. Itu untuk latar. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Sudut pandang itu ada 3 juga. Yang pertama, orang pertama di dalam cerita. Untuk orang pertama dalam cerita ini, dia biasanya menggunakan teknik akuan. Walaupun dia menggunakan kata saya, gua, tapi itu tetap akuan. Jadi penulis mengambil andil menjadi tokoh utama di dalam cerita, dan dia memposisikan dirinya sebagai aku. Nah, makanya disebut dengan teknik akuan. Jadi kalau ketika kalian membaca novel atau membaca cerpen yang tokohnya itu aku, berarti sudut pandangnya sudut pandang orang pertama di dalam cerita. Yang kedua, orang ketiga di dalam cerita, menggunakan kata ganti ia, dia, dan mereka. Terus yang
Yang ketiga, campuran, gabungan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Biasanya untuk yang di campuran, itu penulis tidak mengambil andil dalam cerita, tapi hanya masuk dalam beberapa scan dalam cerita. Itu untuk sudut pandang. Nah, itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu bisa kalian temukan ketika kalian membaca cerpen, langsung bisa kalian temukan. Misalnya kalian mencari latar, di situ pasti disebutkan latarnya di mana, pasti kalian bisa langsung mencarinya dan menemukannya di dalam cerpen tersebut. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Kalau in itu berarti unsur dalam, sementara ekstrinsik itu adalah unsur pembangun yang terdapat di luar cerpen. Jadi ingat aja ya, in dalam, ex luar. Nah, ekstrinsik ini disebut dengan unsur tersirat atau tidak terlihat. Kita yang memikirkan sendiri apa maksud dari unsur tersebut. Apa aja? Yang pertama, nilai. Nilai itu adalah hal yang terkait dengan kehidupan di dalam cerita. Nah, nilai ini banyak jenisnya. Nih, ada nilai moral, nilai religius, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, nilai politik, dan masih banyak yang lain. Nah, ini bisa kalian temukan di dalam cerpen. Kalau nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan. Seperti ketika kalian nonton film Dilan 1990. Nah, itu nilai yang terkandung dalam novel atau dalam filmnya itu adalah nilai moral karena berkaitan dengan tingkah laku. Ketika si Dilan itu tawuran, ketika dia mengikuti geng motor, itu masuk ke tingkah laku. Nah, untuk ke nilai religius itu berkaitan dengan keagamaan. Contohnya misal jadi hafalan sholat Delisa, itu ada filmnya juga ada novelnya. Nah, itu masuk ke nilai agama, berkaitan dengan nilai-nilai agama. Sama dengan ini, sosial, politik. Itu jadi ketika kalian baca novel atau cerpennya, kalian bisa menemukan oh, nilai ini ternyata dalam cerpen ini ternyata nilai yang terkandung adalah nilai apa gitu ya. Yang kedua itu ada amanat. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan ini tidak disampaikan secara langsung. Jadi ketika kita baca cerpen seseorang, kita sendiri yang menyimpulkan, oh ternyata amanatnya atau pesannya adalah seperti ini. Makanya unsur amanat ini masuk ke unsur ekstrinsik. Gitu ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kita akan bertemu di pertemuan part kedua, masih berhubungan dengan teks cerpen. Udah dulu ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.